Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kali ini Bercak akan cerita sebuah serial drama film tahun 2022 yang berjudul 1899. Film ini bercerita mengenai sebuah kapal uap migran yang sedang dalam perjalanan menuju New York. Para penumpang berisikan orang-orang campuran asal Eropa. Menaiki kapal tersebut dengan membawa harapan dan impian mereka untuk abad baru dan masa depan memulai hidup baru di kota New York. Namun perjalanan yang awalnya normal dan biasa saja berubah secara tak terduga ketika menemukan kapal migran lain yang hanyut di laut lepas. Apa yang akan mereka temukan di atas kapal akan mengubah perjalanan mereka ke tanah penuh janji menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, selamat datang di Bercak 1899. Di sebuah kapal uap, seorang wanita sedang menanyakan ingatan pada ayahnya tentang suatu kapal uap bernama Prometheus yang hilang dan seorang kakaknya yang di sana. Sang ayah hanya diam dan perempuan itu dibawa ke sebuah kamar nomor 1011 dan ayah berkata bangun. Terbangunlah seorang wanita yang bernama Maura Franklin. Kedua pergelangannya terlihat bekas luka seperti dipasung. Dia juga sedang memegangi berita tentang kapal Prometheus yang telah hilang selama 4 bulan. Maura mengambil surat kakaknya yang bernama Henry. Henry berpesan agar menemuinya di New York. Dia tahu semua rahasia tentang ayahnya dan Henry berpesan jangan percaya siapapun. Maura pergi ke cermin dan mengoceh namanya, umurnya, dan tahun sekarang. Karena dia takut ingatannya akan hilang lagi karena ulah ayahnya. Dan Maura sekarang sedang berada di kapal uap migran menuju New York yang bernama Kerberos pada tanggal 19 Oktober 1899. Maura keluar dari kamarnya yang bernomor 1011 dan film pun dimulai. Di tempat bahan bakar kapal uap, semua pekerja sedang antusias memasukkan bara. Tiba-tiba ada kesalahan terjadi. Dari kepala penjaga menyuruh salah satu pekerja untuk naik memeriksa pegawai yang bernama Oleg. Dia pun segera memperbaiki. Di ruang jamuan makan untuk orang-orang VIP kelas 1, tempat yang mewah dan megah, semua orang sedang asik dan santai menikmati perjalanan mereka. Tiba-tiba seseorang dari dek di tempat orang-orang susah yang bernama Crester datang dengan keadaan panik. Dia mencari seorang dokter yang ada di sana karena adiknya sekarat. Lalu tiba-tiba petugas keamanan datang dan membawa paksa Crester karena penumpang dek D tidak diizinkan untuk berada di perjamuan kelas 1. Semua orang tampak tak peduli pada Crester, tapi Maura segera menghampirinya. Crester pun membawa Maura ke sebuah dek D. Di sana sudah ramai orang berkerumun karena ada seorang wanita hamil 7 bulan yang merasakan sakit di perutnya. Maura dengan segera mengecek keadaan Tove. Diperkirakan bayi yang berada di dalam perut Tove mengalami terlilit tali pusar dan harus segera dibalikan. Dibalikanlah bayi yang ada di perut Tove. Akhirnya Tove dan bayinya berhasil selamat dan Crester berterima kasih pada Maura. Di sisi lain di koridor kelas 1,
seseorang sedang menyusup ke dalam sana dan mengambil beberapa pakaian. Kembali ke Deck D, Maura yang bebersih didatangi oleh Ada. Untuk berterima kasih karena telah menolong kakaknya. Dan Ada ketika besar ingin sekali menjadi dokter. Maura senang mendengar itu. Tapi tiba-tiba ingatan Maura hampir hancur dan dia segera pergi untuk mencari udara segar. Saat sendirian, Maura didatangi oleh kapten kapal yang bernama Eki Larsen. Dan Kapten Eki segera mengunci pintu Deck D, lalu bilang pada Maura, peraturan di kapal ini, penumpang kelas 1 dilarang memasuki Deck D dan itu tak boleh dibantah. Tapi Maura bilang itu bukan urusan kalian, terserah dia mau apa. Dan untuk informasi, Deck D ini hanya bisa dibuka dari luar ya, pintunya nggak bisa dari dalam. Jadi penumpang-penumpang Deck D nggak bisa main keluar sembarangan aja. Nggak tahu tadi Clayster gimana ceritanya dia bisa keluar, mungkin kecolongan kali. Tiba-tiba ada 2 orang awak kapal mendatangi Kapten Eki dan memberi sebuah telegraf surat kapal uap bahwa selama 20 menit mereka mendapat sebuah sinyal dan diperkirakan itu adalah kapal yang hilang, yaitu Prometheus. Kapten Eki segera menuju tempatnya dan memeriksa. Setelah diteliti dan dilihat, akhirnya Kapten Eki memberi perintah agar kapal berbelok dan segera menuju tujuan baru, yaitu koordinat dari sinyal yang diperkirakan adalah Prometheus. 20 Grad Patron, 230 Grad. Kapal mulai berbelok. Satu persatu penumpang menyadari itu, dan penumpang kelas 1 yang gelisah berkumpul di ruang perjamuan. Maura di kamarnya sedang melihat surat dari Henry. Tiba-tiba ada sebuah tulisan baru yang berisi, yang hilang akan segera ditemukan. Dan hal itu juga terjadi pada Kapten Eki. Kapten Eki pun tiba di ruang perjamuan dan orang-orang terlihat gelisah. Kata Kapten Eki, kita berbelok dan akan sampai pada tujuan baru, yaitu koordinat Prometheus selama 7 jam. Angel menanyakan apakah itu benar Prometheus. Tapi Kapten Eki hanya yakin tanpa bukti, karena sinyal yang didapat hanya koordinasi saja tanpa ada sebuah pesan. Adam Wilson pun menambahkan, bagaimana jika kita ke sana tapi tak ada apa-apa. Dan Kapten Eki bilang ada 1423 penumpang di kapal Prometheus, dan kita tak bisa diam saja lalu pergi mengabaikan ocehan para penumpang kelas 1, karena ucapan kapten adalah mutlak. Di sisi lain, Oleg sedang menemandangi sebuah surat dan foto patung Liberty. Tiba-tiba Jerome datang dengan memakai baju seorang atasan. Oleg kaget dan minta maaf, tak seharusnya dia di sini. Tapi Jerome malah bilang dia lapar dan minta roti pada Oleg. Dan Oleg merasa aneh pada Jerome. Kembali ke Maura, saat dia sedang mengobrol dengan kapten di luar, tiba-tiba terlihat sebuah kapal di depan kapal mereka. Malam pun tiba. Kapten menyalakan suar. Terlihat benar kapal itu bernama Prometheus. Sebastian bilang lebih baik kita menghubungi perusahaan terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi keputusan kapten mutlak, dan Kapten Eki menyuruh segera menurunkan skoci. Kapten ditemani 3 awaknya, yaitu Egan, Wilhelm, dan Franz segera menuju skoci dan memberi Sebastian sebagai kapten sementara selama dia tak ada. Maura yang melihat itu mengajukan diri ikut serta sebagai seorang dokter. Kapten Eki pun menyetujuinya. Saat menuju ke skoci di koridor kelas 1, Egan melihat Ramiro dan memberitahu kapten bahwa dia adalah seorang pendeta. Dan mungkin kita butuh dia karena tak tahu di sana ada apa. Ramiro panik ketakutan karena dia adalah pendeta palsu. Karena dimintai langsung oleh Kapten Eki, mungkin Ramiro bisa menenangkan penumpang di sana jika masih ada, kata Kapten Eki. Dan dikuatkan oleh Angel adiknya, katanya semua akan baik-baik saja. Akhirnya Ramiro ikut pergi.
Saat tiba di Skoci, di sana ada Oleg dan Jeremo yang masih berbincang dan akhirnya mereka berdua ikut paksa. Skoci pun turun dan 6 orang berangkat menuju Prometheus. Skoci sampai di kapal Prometheus. Kapal terlihat gelap dan seperti tak berpenghuni. Segera mereka naik ke Prometheus dan meninggalkan Franz di Skoci. Kapten berpesan pada Franz, jika mereka tak kembali dalam 1 jam, segera panggil bantuan ke pusat. Kapten dan gengs masuk ke Prometheus lebih dalam. Di sana benar-benar terlihat seperti kapal hantu tak berpenghuni, dengan keadaan yang hancur berantakan. Lalu mereka menemukan telegraf di Prometheus sudah rusak. Mereka pun bingung, siapa yang mengirim sinyal selama ini? Dan di sisi Kerberos, Sebastian melihat bahwa telegraf berhenti mengirim sinyal. Terlihat juga di sana seorang memanjat naik di tempat penurunan Skoci. Kembali ke Prometheus, saat menelusuri lebih dalam, Maura melihat seekor kumbang hijau. Maura pun melihat seperti ada yang aneh dan segera mengikuti kumbang itu. Sampailah mereka di sebuah lemari yang diganjal, terkunci dari luar. Dan ada suara gedor-gedor dari dalam lemari. Semua panik dan siap untuk hal tak mengenakan. Tapi Maura dengan berani menarik ganjalan pintu dan terlihat seorang anak kecil di sana sambil memegang sesuatu. Elliot keluar dan menghampiri Maura. Di sisi lain di Kerberos, Daniel memasuki koridor kelas 1 dan berhenti di salah satu pintu kamar dengan nomor 1013. Daniel mengeluarkan kumbang hijau dari kantongnya dan memasukkan kumbang itu lewat bawah pintu. Lalu pintu tiba-tiba terbuka. Daniel pun segera masuk. Kembali ke Prometheus, Elliot membuka bungkusan yang ia pegang. Terlihat sebuah benda berbentuk piramida. Elliot memberi piramida ke Maura. Maura pun mengambil piramida itu dari Elliot dengan sedikit gugup. Esoknya Elliot dibawa ke Kerberos dan diurus oleh Maura. Kapten Eki bermimpi dia berada di tengah hutan. Lalu ada sebuah rumah yang terbakar. Di dalamnya ada anak dan istrinya. Kapten Eki panik dan teriak. Lalu ia terbangun. Setelah bangun, kamar diketuk dan ada Sebastian di sana. Sebastian memberi kabar sebuah pesan dari pusat yang berisi tenggelamkan kapal. Tak hanya sampai di situ, Sebastian mengajak Kapten Eki menuju quarterdeck dan memberitahu semua kompas di sana berputar secara aneh. Kapten Eki segera melihat kompas kecil punyanya dan ternyata kompas punya Kapten Eki juga aneh. Kapten segera menuju tempat bahan bakar. Lalu dia mencari Oleg dan meminta pada Oleg agar menghitung sisa bahan bakar yang ada dan merahasiakan permintaan ini. Kapten berlalu dan segera mencari Maura. Bertemulah dia dan Maura di koridor kelas 1. Kapten menanyakan tentang info apa yang didapat dari Elliot. Tapi Maura menjawab nihil. Elliot masih tak bisa bicara. Dan tiba-tiba Kapten Eki mendengar sebuah suara. Tapi hanya dirinya saja. Maura tak dengar apa-apa. Lalu Kapten Eki pergi meninggalkan Maura menuju ke tempat suara itu. Maura yang ditinggal pergi segera menuju kamarnya karena ingin memberi Elliot makan. Dia melihat Daniel berada persis di depan pintu kamarnya. Dan Daniel bilang ada suara merintih dari kamarnya. Lalu Daniel menjauh pergi. Tapi sebelum masuk kamar, Daniel menanyakan nama Maura. Dan Maura pun bilang seperti pernah bertemu Daniel. Daniel buru-buru masuk kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Maura. Maura masuk dan memberi makan pada Elliot. Tapi Elliot tak memakannya. Maura lantas bertanya lagi tentang yang terjadi pada Prometheus. Lagi-lagi Elliot hanya diam dan memberikan piramida pada Maura. Beralih ke deck D. Ada sedang memandikan Crester dan ada bercerita dia ingin menjadi dokter saat besar.
Tapi Craster tak mengizinkan dan bilang bahwa kita harus membantu pembangunan gereja. Adapun pergi ngambek meninggalkan Craster. Craster yang sedang sendirian didatangi oleh Angel, dan Angel memberikan sebuah benda pada Craster. Di quarterdeck, kapten dan para awak merasa gelisah sambil memandangi Prometheus dari jauh. Terlihat di luar dek juga Ling Yi sedang memandangi Prometheus dan dia didatangi Lucien. Mereka berbincang sebentar. Lucien bilang tertarik pada Jepang. Tapi mereka hanya sebentar saja. Ling Yi pun pergi karena melihat Madame Wilson datang. Madame Wilson bilang pada Lucien bahwa dia bisa memberi solusi terbaik pada bulan madu Lucien yang tak mulus. Dia bisa memberikan Ling Yi. Informasi, si Madame Wilson ini mucikarinya si Ling Yi ya guys. Kembali ke quarterdeck, Sebastian dan Franz sedang berbincang kenapa kapten tak menjalankan Kerberos juga dan malah diam di sana. Franz bilang seharusnya kapten tak bisa lagi menjadi kapten di sini karena pasti berat baginya saat ia mengetahui istrinya membakar dirinya sendiri bersama dengan ketiga anak-anaknya. Kapten Eki yang sedang berada di kamarnya mendengar suara aneh lagi dan dia pun menelusuri suara itu sampai di sebuah ruangan. Dia kaget, ruangan itu berisi istrinya dan ketiga anaknya yang sedang berkumpul bahagia. Kapten Eki menghampiri dan bilang ini tak nyata. Lalu salah satu anak kapten mengeluarkan api dan mementalkan tubuh Kapten Eki. Kapten yang terpental bangun dan dia bingung sudah ada di tempat yang berbeda dan ada kumbang hijau di sana. Kapten Eki pun mengikuti kumbang itu dan dia tiba-tiba berada di ruangannya. Kapten Eki bingung sejak kapan ada sebuah tempat menuju bawah di dalam kamarnya dan sebenarnya apa yang terjadi. Di kamar Maura, dia melihat sesuatu di belakang leher Elliot dan Elliot merespon dengan aneh saat Maura memegang tanda segitiga itu. Kemudian Kapten Eki datang ke kamar Maura dan memaksa Elliot untuk mengaku apa yang terjadi pada Prometheus sambil marah-marah. Melihat Elliot yang ketakutan, Maura pun segera mengusir Kapten Eki dari kamarnya. Berganti scene. Sekarang Clemens yang sedang memandangi Prometheus. Dia dihampiri oleh Jerome. Dan disitulah mereka berdua mulai dekat satu sama lain. Setelah berbincang dengan Clemens, Jerome bertemu Franz. Franz mengetahui bahwa Jerome adalah penumpang gelap dan Franz berhasil menangkapnya. Di dek D, Tove dan keluarga sibuk mencari Adda karena tak terlihat sejak tadi. Dan dia melihat Craster memegang sesuatu yang dari Angel. Tove merebut barang itu dan bilang pada Craster, orang kaya memberi sesuatu pasti ada mau. Dan Tove pergi menghampiri Angel dan membalikan barang itu padanya. Kembali pada Kapten Eki. Dia memberanikan diri untuk memasuki ruangan di bawah kamarnya. Tapi dia tak menemukan apa-apa, hanya tembok keramik di sana. Lalu Oleg datang mengetuk pintu kamar kapten dan dia memberitahukan bahwa bahan bakar yang tersisa tidaklah banyak. Kita harus segera ke jalur. Kapten Eki segera menutup pintunya lagi. Di sisi Maura, dia menanyakan keadaan kakaknya pada Elliot karena Maura yakin kakaknya masih hidup, sebab dia bisa mengirim surat itu padanya. Dan Maura juga bingung, tanda di surat sama persis pada tanda di leher Elliot. Belum sempat Maura menanyakan banyak pertanyaan, tiba-tiba ada panggilan untuk seluruh penumpang agar berkumpul di ruang perjamuan. Di sisi Angel, dia menemui Marimo karena ingin menjelaskan dan terjadilah. Gua gak mau bahas ya, kalian pasti paham lah pelangi soalnya mereka berdua. Saat koridor sudah sepi, Daniel mengeluarkan kumbang hijau dari kantongnya dan kumbang mulai berjalan. Di dek D, ada yang sendirian melihat kumbang itu, lalu dia mengikutinya tanpa berpikir dan meninggalkan boneka kesayangannya. Ada mengikuti kumbang hijau sampai keluar dek. Dan di depan ada Daniel. Daniel memasukkan kembali kumbang hijau ke kantongnya. Daniel mengucapkan kata maaf pada Ada
dan Ada pun begitu ketakutan. Berganti scene di ruang perjamuan, semua orang sudah berkumpul, termasuk Kapten Eki. Kapten Eki pun menjelaskan situasinya dan dia akan balik ke Eropa untuk menarik Prometheus karena bahan bakar tak cukup jika harus ke Amerika. Semua orang rusuh dan menolak pernyataan Kapten. Bahkan Sebastian, sang mualim pertama pun kaget akan keputusan itu. Tapi Kapten Eki tak peduli. Dia tetap pada keputusannya, lalu pergi. Kapten Eki dihampiri Maura. Kapten Eki bilang ada yang tak beres pada Prometheus. Kapten Eki juga menjelaskan bahwa dia disuruh menenggelamkan kapal itu dan surat aneh yang dia terima seperti Maura. Kerberos akhirnya menarik Prometheus. Sebastian dan Franz berencanakan sesuatu untuk menentang Kapten. Saat sedang berjalan di luar, Franz melihat sesuatu yang aneh dan segera memanggil Kapten Eki. Di setiap sisi, Sebastian mendapat telegraf bergambar segitiga. Maura melihat kalungnya yang punya logo segitiga, dan Daniel sedang memegang foto Maura. Kapten Eki sampai di luar dek. Para awak sudah berkumpul mengelilingi sesuatu. Kapten Eki kaget saat melihatnya. Itu adalah seorang anak kecil yang tak sadarkan diri. Dia adalah Ada yang tewas terbaring dengan tubuh kaku. Dan kali ini yang bermimpi aneh adalah Ling Yi. Dia berada di sebuah peti kayu yang sedang tenggelam. Lalu Ling Yi terbangun dan di jubah yang ia pakai ternyata ada simbol segitiga. Jenazah Eda sedang diperiksa oleh dokter. Kata dokter tak ada kejanggalan yang terjadi. Dokter bilang kemungkinan stroke atau serangan jantung. Kapten bilang kita harus merahasiakan ini terlebih dahulu dari keluarga Eda. Tiba-tiba kapal Kerberos berjalan sangat lamban. Kapten dan para awak segera menuju keluar. Di luar terlihat ada kabut yang sangat tebal mengelilingi mereka sehingga jarak pandang terganggu. Kapten menyuruh untuk berhenti dan menunggu hingga kabut hilang, lalu pergi dengan Maura karena ada yang harus dibicarakan. Kapten memberi pita yang ia temukan di Prometheus. Kapten bilang, ini pita adalah milik anaknya. Padahal mereka sudah tewas terbakar sekitar 2 tahun lalu. Tapi kenapa pita ini ada di Prometheus? Dan masih banyak keanehan lainnya, kata Kapten Eik. Lalu mereka berdua memutuskan pergi ke Prometheus untuk mencari informasi lebih lanjut lagi. Di dek D, semua orang mulai gelisah karena Kerberos berhenti dan Eda belum juga ditemukan. Di sisi Virginia, dia sedang memeriksa tubuh Ling Yi karena akan diberikan pada Lucien. Kembali ke Kapten. Dia dan Maura pergi menggunakan skoci, dan di saat itu pula Franz mulai tak sejalan dengan Kapten. Lalu Sebastian menekan kode-kode yang ia dapat lewat telegraf. Ling Yi berdebat dengan ibunya. Sang ibu tak mau Ling Yi jadi pelacur seperti dirinya. Tapi apa daya, Ling Yi mau tak mau. Akhirnya Ling Yi kabur keluar dek dan bersembunyi di sebuah peti kayu. Saat Ling Yi mengintip ke celah kayu, ia kaget. Ia malah berada di sebuah tempat ketika dia dan ibunya masih di Hong Kong. Dan seperti di mimpinya, kayu peti diceburkan ke laut dan tenggelam. Ling Yi berteriak minta tolong, dan peti pun dibuka oleh Oleg. Akhirnya Ling Yi terbebas dan kembali ke Kerberos. Oleg memberi jaketnya pada Ling Yi karena Ling Yi terlihat kedinginan. Yukje berteriak memanggil Ling Yi. Akhirnya Oleg membawa Ling Yi ke tempat yang aman untuk bersembunyi. Di dek D, Franz pergi menemui Tove. Franz memberitahukan tentang keberadaan Ada, lalu mengajak Tove agar melihat langsung. Dan kesedihan yang mendalam, Tove membawa adiknya menuju dek D.
Tapi si Chrysler malah asik-asikan sama Angel. Kembali ke Kapten. Akhirnya dia dan Maura sampai di Prometheus. Kapten Egg menjelaskan bahwa simbol segitiga adalah simbol dari perusahaan kapal milik Kerberos dan juga Prometheus. Di kamar Maura, Daniel menghampiri Elliot dan bertanya, "Apa sudah ketemu?" Elliot hanya menggelengkan kepala saja. Masih di Kerberos, Oleg membawa Lingyi ke tempat Skoci. Saat Oleg pergi sebentar untuk ambil makanan, Lingyi sekali lagi masuk ke perangkap kabut dan mengenang masa lalu saat ia membunuh sahabatnya Mei Mei. Lalu Oleg datang, Lingyi cerita pada Oleg selama ini dia sedang berpura-pura menjadi Mei Mei. Beralih ke Dekde, Chrysler yang sudah berasik-asik dengan Angel masuk ke dalam, dan di sana sudah ramai orang berkumpul. Chrysler sangat terpukul sedih melihat Eda, adik tercintanya, sudah terbaring tak bernyawa. Franz yang kembali dari Dekde melihat banyak penumpang terbaring seperti Eda, sudah kaku tak bernyawa, dan langsung membunyikan lonceng peringatan keadaan darurat. Kembali ke Kapten dan Maura, mereka terus mencari informasi sampai Kapten Egg menemukan daftar para penumpang Prometheus. Dia kaget melihat itu, tapi Kapten menyembunyikannya dari Maura dan segera kembali ke Kerberos. Di Kerberos, Lingyi yang sudah tenang kembali ke kamarnya dan bersiap untuk memuaskan Lucien. Lucien tiba dan pertunjukan dimulai. Saat Lingyi ingin membuka baju, Lucien menolak dan tak mau. Ia hanya ingin melihat Lingyi begitu saja. Dan tiba-tiba Lucien kejang-kejang sendirian. Franz yang sudah tak tahan atas perilaku Kapten Egg pergi dengan kru yang bersenjata menuju Dek D. Franz mengajak para penumpang Dek D untuk memberontak dan meminta agar Kerberos kembali ke jalurnya. Mereka semua setuju dan dibagikan senjata oleh Franz. Tapi di sana ada Oleg. Franz segera mengamankan Oleg karena takut ia akan bercerita pada Kapten. Oleg ditahan bersama dengan Jerome. Kapten dan Maura sampai di Kerberos. Kapten membuka daftar penumpang Prometheus di kamarnya, dan di daftar itu ada nama Maura Franklin. Itu yang membuat Kapten gelisah sejak tadi. Kapten didatangi oleh penumpang yang dipimpin Tove dan Franz dengan senjata lengkap. Di sisi lain, Daniel dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Itu adalah alat pengatur listrik untuk sebuah sinyal, dan dengan tatapan serius, Kerberos tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kali ini Jerome yang bermimpi. Dia membawa mayat dan ingin ditembak lalu bangun. Di ruang tahanan sudah ada Kapten Egg, Ramiro, Oleg, dan Jerome. Franz membuka pintu dan mengeluarkan Oleg dan Jerome. Ternyata Oleg dan Jerome dibawa untuk membuang tumpukan mayat ke laut. Franz kembali ke quarterdeck. Miguel menjelaskan kemanapun ia mencari, Prometheus tetap tak bisa ditemukan. Miguel menambahkan, sepertinya yang hilang bukan Prometheus, melainkan Kerberos. Di Dek D, Bastian ditawan. Mereka menuduh Sebastian tak peduli atas meninggalnya rekan-rekan di Dek D dan bilang ada yang disembunyikan oleh Sebastian. Sebastian yang juga tak mengetahui apa-apa bilang bahwa semua ini terjadi karena bocah Elliot yang dibawa ke Kerberos dari Prometheus. Jika dia tak ada, mungkin Kerberos akan baik-baik saja. Iben, seorang pendeta religius, bilang bahwa iblis bisa menyamar jadi siapa saja. Dengan dipimpin olehnya, perburuan Elliot pun dimulai. Hanya Tove yang berpikiran bukan bocah Elliot penyebabnya. Di tempat tahanan, Kapten Egg dan Marimo berencana untuk kabur melewati saluran angin. Iben dan pasukannya bertemu Maura tepat di depan kamar Maura. Chrysler mengambil kunci kamar di Maura dan membuka pintu. Tapi nihil, bocah Elliot tak ada di sana. Eben memutuskan untuk memeriksa seluruh kabin dan mengurung Maura di kamarnya. Saat Maura sendirian, dia mendengar suara di bawah kasurnya.
Pas dilihat ternyata di sana ada ruangan seperti di kamar Kapten Egg dan Elliot bersembunyi di sana. Di tempat pembakaran bahan bakar, terlihat Daniel berjalan menuju arus listrik dan sinyal. Dia mulai memasang kabel ke alat punyanya. Dan Jerome berencana kabur dari tugasnya dengan dibantu Oleg. Jerome berhasil, tapi ketahuan dan dikejar sampai Jerome bersembunyi di kamar Clemens. Clemens bilang Jerome boleh tinggal, tapi Jerome tak mau. Dia ingin membebaskan Kapten Egg. Karena Jerome percaya setiap pemberontakan akan berakhir dengan kehancuran. Clemens pun percaya akan kata Jerome dan ikut pergi membantunya. Pencarian Elliot terus berlanjut. Para penumpang dikurung oleh Iben di kamar masing-masing. Di kamar Maura, dia ingin keluar dengan membuka kunci menggunakan kawat. Tiba-tiba Elliot menghampirinya dan mengeluarkan kumbang hijau, lalu pintu terbuka. Maura bingung dan bertanya sebenarnya apa yang dilakukan Elliot. Elliot hanya diam saja dan menuntun Maura mengikuti kumbang hijau. Franz membawa Oleg kembali ke ruang tahanan. Dia kaget melihat Kapten dan Marimo sudah tak ada di sana. Sedangkan Kapten Egg dan Marimo sudah keluar dari saluran dan bertemu Jerome dan Clemens. Mereka berempat berusaha pergi dari Kerberos dengan skoci. Sementara Maura dan Elliot yang terus mengikuti kumbang hijau pun sampai di tempat skoci dan mereka semua bertemu. Tapi hanya sebentar. Reuni itu digagalkan oleh Franz dan pasukannya yang segera datang. Franz pun meminta Elliot dengan baik-baik. Tapi Jerome malah ingin mengambil palu dan tertembak oleh Franz. Jerome bermimpi dia dikurung oleh Lucien. Dia dan Lucien dulu adalah seorang teman dekat dan Jerome dihianati. Jerome pun tersadar, tapi di sana sudah sepi karena mereka mengira Jerome sudah mati. Tapi tembakan ternyata hanya menggores sedikit lengan Jerome. Jerome bangkit dan mengambil palu, lalu pergi untuk membebaskan para tahanan yang tak sejalan dengan Franz dan Iben. Sementara Chrester bertemu Tove di koridor dan Tove mengingatkan Chrester agar jangan mengikuti nafsu amarah ibunya alias Iben. Tapi Chrester tak mau dengar. Kembali ke tempat tahanan, Jerome mengeluarkan jurus ceramah no jutsunya agar melawan balik pasukan Franz dan Iben. Malamnya, eksekusi Elliot segera dilakukan dengan membuangnya ke laut lepas. Tapi di tengah eksekusi, pasukan Kapten Egg tiba dan perkelahian tak terhindarkan. Maura mendekati Elliot, tapi telat. Iben dengan segera mengangkat Elliot dan melemparnya ke laut lepas. Karena hujan makin lebat, kedua pasukan mundur. Pasukan Kapten beristirahat di ruang perjamuan, sedangkan pasukan Franz di deck D. Di tengah ruang perjamuan, saat semua mengobati luka-luka, Kapten Egg menarik Maura dan bilang dia harus jujur. Lalu memberitahu isi daftar penumpang Prometheus, di sana ada namanya. Maura juga terkejut akan hal itu, tapi semua orang lebih terkejut saat lemari di sana mengeluarkan cahaya dan Elliot keluar dengan tubuh tanpa luka seperti semula, lalu memeluk Maura. Akhirnya para pasukan Kapten memutuskan untuk mengurung Elliot di lemari. Saat berdiskusi, Tove tiba dan bergabung untuk melawan Iben dan Franz. Elliot mengetok lemari dengan keras. Maura mencoba membuka dan orang-orang dengan sigap melepaskan tembakannya menuju Maura. Tiba-tiba peluru bergerak sangat lamban dan waktu pun berhenti sementara. Maura bingung dengan kejadian yang semakin aneh saja. Ia membuka lemari lalu bertanya pada Elliot. Elliot diam 1000 kata lalu mengajak Maura pergi dan waktu kembali berjalan lagi. Sekarang yang dibuat bingung adalah orang-orang di perjamuan. Kenapa tiba-tiba lemari kosong dan di mana Maura juga Elliot? Kebingungan terus berlanjut dan sekarang di Kerberos terdengar suara sirine yang sangat kencang. Setelah suara sirine berhenti, berganti dengan suara dentungan jam yang besar mengelilingi Kerberos.
Dan seketika sebagian orang-orang berjalan dengan tatapan kosong seperti orang yang terhipnotis menuju suatu tempat. Ternyata mereka semua pergi keluar untuk menceburkan dirinya ke laut, dan itu dinamai dengan panggilan bunuh diri. Di dalam kamar, ternyata Elliot bisa bicara dan membisikkan Maura. Dia tak bisa memberitahu apapun. Maura harus bertanya pada si pencipta. Bukan dapat jawaban, Maura malah makin puyeng. Di koridor, Kapten bertemu Iben. Mereka saling menodongkan senjata. Tapi Angker datang dan bilang bahwa semua orang melompat ke laut, dan ini adalah panggilan bunuh diri. Seketika senjata diturunkan, dan mereka sebisa mungkin mencoba menahan orang-orang agar tidak berjalan keluar. Di kamar Maura, Elliot mengajaknya masuk ke dalam ruang bawah tanah, dan Elliot mengeluarkan kumbang hijau lalu menghilang. Maura yang rasa penasarannya sudah sangat besar turun dan mengikuti Elliot. Maura makin kaget. Di dalam sebuah kapal uap ada dunia sendiri yang berbeda dimensi. Entah apa yang harus dilakukan, dia tak bisa berkata-kata lagi. Ternyata kumbang hijau adalah kunci untuk membuka pintu dimensi. Maura segera pergi menelusuri. Di Kerberos, Daniel berlari menuju kamar Maura, dan dia seperti orang kesal segera ke ruang bawah dan mengeluarkan alatnya. Lalu pintu menuju dimensi berbeda terbuka. Daniel masuk dan berbicara dengan Elliot. Daniel bertanya kepada Elliot, kenapa melakukan ini? Elliot bilang, Maura tak ingat apapun dan kita baru kali ini sampai sejauh ini. Mungkin kita bisa berhasil. Daniel pun bilang dia harus menghentikan Kerberos sebelum ditenggelamkan dan menyuruh Elliot menunggu di sini, dan berjanji bahwa Elliot tak akan ditemukan oleh dia. Belum tahu maksud dia itu siapa ya. Di Kerberos, karena semua takut menular, jadi yang sadar sudah tak menahan orang-orang. Mereka sibuk mengangkat diri mereka sendiri masing-masing agar tak bisa jalan. Dan Daniel sampai di tempat pembangkit listrik dan sinyal. Kembali ke Maura, dia sempat di sebuah bangunan yang bertuliskan kesehatan mental. Maura masuk ke dalam dan melihat kamar dengan nomor 1011. Saat dibuka di sana hanya ada sebuah kursi. Dan ketika berbalik ayahnya berdiri. Dan Maura menanyakan di mana dia. Maura bingung, ia dipaksa duduk oleh dua orang lelaki kuat dan lehernya disuntikan oleh sebuah cairan. Lalu Maura tiba-tiba terbangun di kasurnya yang berada di Kerberos. Maura bergegas keluar kamar. Ia bertemu Kapten Egg, dan Kapten membawa Maura ke kamarnya untuk menceritakan semuanya. Maura bilang nama aslinya adalah Maura Singleton, dan nama Maura Franklin yang di Prometheus adalah nama ibunya. Tapi jika emang itu dirinya di Prometheus, dia tak ingat apapun sama sekali. Lalu saat bicara ada kumbang hijau di sana. Maura menangkapnya dan menunjukkan tempat dimensi lain pada Kapten di bawah kasur Kapten. Mereka berdua masuk dan kali ini mereka berada di wilayah rumah Kapten Egg dulu. Kapten bingung kenapa ada sebuah dunia di sebuah kapal. Bagaimana mungkin, pikir Kapten Egg. Mereka keluar dari sana dan melanjutkan untuk berbincang. Maura bilang Prometheus dan Kerberos adalah kapal yang dibeli oleh ayahnya, yaitu Henry Singleton. Dan ayahnya sangat terobsesi dengan pikiran dan otak manusia. Bahkan ingatan Maura bilang berbarengan dengan kejadian Prometheus. Mungkin ini ulah ayahnya, pikir Maura. Dan bagaimana jika semua ini hanya sebuah mimpi, bukan dunia nyata? Dan Kapten Egg menambahkan sesuatu yang aneh. Dia sekali lagi memberi lihat daftar penumpang Prometheus. Dan Kapten di Prometheus adalah dirinya sendiri. Di sisi lain, Sebastian membuat Miguel pingsan dengan alat yang sama seperti Daniel. Kembali ke Kapten, dia dan Maura makin pusing 7 keliling dengan teka-teki ini. Tiba-tiba suara dentuman jam berhenti dan semua orang yang masih selamat dan sadar segera berkumpul di luar dek kapal. Daniel datang bilang mungkin bukan Prometheus yang ditenggelamkan, melainkan kapal ini, yaitu Kerberos. Berganti scene di sebuah ruangan entah di mana, seorang membawa pesan telegraf peringatan dari Kerberos
Dan yang menerima itu adalah ayah Maura. Ayah Maura bilang waktu kita tak lama dan segera temukan bocah itu. Jadi yang dimaksud sama Daniel si dia pas di dimensi Maura kemungkinan adalah ayahnya Maura ya. Ayah Maura berjalan menuju jendela dan terlihat piramida yang sangat besar tergeletak di sana. Daniel menenangkan suasana dengan bilang kita akan mati semua jika kapal tak segera berjalan. Dan mereka setuju di bawah satu komando yaitu kapten. Mereka berpencar untuk segera mencari jalan keluar. Di ruang mesin terjadi keanehan di sana. Terlihat sesuatu sedang memakan dan menutupi mesin. Dan Kerberos sekarang kehilangan listrik dan gelap gulita. Di grup Friends, dia melihat parasit itu sudah menembus ke koridor. Dan Daniel yang juga melihat itu segera pergi buru-buru. Sementara Maura membawa Kapten Egg ke dimensi di bawah kamarnya. Pasukan Friends sampai di tempat bahan bakar. Lagi-lagi saluran batubara macet dan Oleg harus inisiatif memperbaiki. Dia didampingi oleh Lin Yi. Setelah selesai memperbaiki, di situasi yang menegangkan, Oleg dan Lin Yi malah mantap-mantap. Di dimensi Maura, Daniel juga sudah sampai di sana. Maura dan Kapten masuk ke gedung RSJ. Maura bercerita bangunan ini dibangun untuk ibunya yang sakit otak. Dan ayahnya terobsesi dengan otak karena ingin menyembuhkan ibunya. Lalu mereka berdua masuk ke ruangan 1011. Di situ Maura tak ingat apa-apa lagi. Kapten Egg membuka jendela dan tak ada apa-apa, hanya sebuah besi yang menghalangi. Dan Kapten bilang ini adalah lambung kapal. Dan mereka berpikir ternyata benar ini masih di dalam kapal Kerberos, bukan di dimensi lain. Di Kerberos, Bu Wilson melihat parasit itu dan memegangnya. Otomatis parasit mulai menyebar di jari tangannya. Sebastian terlihat memasuki lemari tempat Elliot tiba di ruang perjamuan dan lemari bercahaya. Tove terus diserang pikirannya. Dia diingatkan akan masa lalunya saat diperkaos depan orang tuanya dan dia membunuh orang itu. Tapi ketika Tove sadar, tubuhnya banyak darah seperti nyata, bukan sebuah mimpi. Di ruang bahan bakar, akhirnya mereka semua berhasil dan membuat Kerberos beroperasi lagi dan terang. Tapi terjadi masalah di quarterdeck. Hanya ada Ramiro dan Anker, tak ada satupun yang mengerti tentang mengemudi kapal. Ternyata Sebastian menemui ayahnya Maura. Dan 48 jam lagi sebelum proyek pemindahan dijalankan. Ayah Maura menyuruh Sebastian agar segera menemukan Elliot karena mereka butuh piramida yang dipegang oleh Elliot. Di tempat RSJ, Maura dan Kapten melihat parasit sudah sampai sana. Saat Maura ingin memegangnya, Daniel datang dan menghentikan itu. Kapten Egg menodongkan pistol ke Daniel. Kenapa dia bisa sampai di sini dan berpikir Daniel bekerja untuk ayah Maura. Daniel terus menyuruh Maura mengingatnya dan Daniel berhasil lepas dari Kapten Egg dan mengirim Kapten ke dimensi ruangannya. Lalu Daniel bilang pada Maura bahwa dia dan Daniel sudah menikah 12 tahun lalu dan semua ini tak nyata. Maura yang kebingungan mengurung Daniel di ruangan 1011 dan dia berlari pergi. Sampai di tengah jalan, Maura yang frustasi melempar pistol ke arah asal dan membuat udara di sana retak. Maura kaget dan didekatinya lah keretakan itu. Lalu ditemukan celah. Dibukalah celah itu. Ternyata selama ini pemandangan itu semua hanya cermin yang ditempel di lambung kapal. Kapten Egg keluar dari kamarnya. Dia kaget melihat sekeliling banyak sekali kapal terbengkalai dan dirinya sedang berada di Prometheus. Daniel bermimpi sedang mantap-mantap bersama Maura. Lalu Maura pergi dan Daniel terbangun, sedang berada di ruangan 1011 di RSJ dikurung oleh Maura.
Maura keluar dari kamarnya dan terlihat Kerberos tak baik-baik saja, sedang diterjang oleh badai petir yang dahsyat. Semua orang di quarterdeck mencoba mencari kapten karena tak ada yang mengetahui tentang kapal. Dan Bu Wilson menunggu di sana karena parasit sudah mulai menyebar di tubuhnya. Daniel mencoba keluar dari sana dengan membuka lambung kapal. Dia pun terus melewati lambung kapal sampai menemukan sebuah pintu. Dan saat dibuka, Daniel ternyata masih di ruangan yang berbeda. Dia berada di ruangan ingatan Marimo dan terus berjalan lagi. Ternyata mereka semua dipantau oleh ayah Maura dari sebuah ruangan. Daniel melihat pintu lagi dan kali ini ruangan salju ada foto menara Eiffel. Di sana itu adalah ruangan ingatan Oleg. Daniel terus melanjutkan perjalanannya. Kembali ke Kerberos, orang-orang sampai di bahan bakar lalu memberitahu keadaan sekarang. Lalu dengan cepat, Franz menyuruh Oleg untuk mengemudikan kapal karena hanya dirinya yang mengerti. Oleg pun pergi ke quarterdeck ditemani oleh Lingyi. Maura memasuki kamar Daniel. Dia melihat ada fotonya di sana dan segera masuk ke ruangan ingatan Daniel. Dan ini adalah tempat mantap-mantap Daniel dan Maura di mimpi Daniel. Ingatan Maura terganggu. Dia sedikit mengingat akan hal mantap-mantap itu. Dan di sana banyak foto mereka bertiga. Daniel, Elliot, dan Maura terlihat bahagia. Akhirnya Daniel sampai di ruangan ingatan Maura dan dia membuka sebuah kuburan dan masuk ke dalamnya. Di sana sudah ada Elliot yang menunggunya sedang bersembunyi. Daniel bilang pada Elliot bahwa mereka sudah mematikannya, tapi kita belum kalah. Kita akhirnya bisa sampai sejauh ini. Elliot menyuruh Daniel agar segera menemukan kodenya dan memanggil Maura dengan sebutan ibu dan Daniel dengan ayah. Daniel pergi dengan diberi cincin oleh Elliot dan bilang kali ini ibu akan benar-benar bangun. Tapi karena Daniel menemui Elliot, keberadaan Elliot diketahui oleh Sebastian lewat pelacaknya. Lalu Sebastian segera mengirim pesan pada ayah Maura. Daniel keluar dari ruangan itu dan segera mencari Maura. Dia masuk ke ruangannya. Di sana Maura terduduk lemas, tak berdaya karena pikirannya yang kacau. Daniel datang dan menjelaskan semuanya, bahkan tentang Elliot adalah anaknya. Tapi Maura tak bisa ingat itu. Lekas Daniel mencium Maura dan ingatan Maura mulai bergejolak. Lalu Daniel menambahkan bahwa semua ini tak nyata. Kalian sedang terjebak di dunia ilusi dan segera membawa Maura pergi karena waktu sudah tak banyak lagi. Waktu simulasi dimatikan tinggal 21 menit. Dan Daniel bilang Maura harus segera mengingat kode itu untuk melakukan pembatalan. Di sisi lain, ayah Maura mendapat pesan dari Sebastian tentang keberadaan Elliot. Dan Sebastian masuk kamar Maura lalu menuju ruang ingatan Maura. Maura bingung kode apa yang dimaksud. Lalu Daniel bilang apapun, hanya Maura yang tahu. Bisa itu benda atau tulisan. Segera Maura membuka kalungnya. Di sana ada sebuah kunci kecil. Dia dapat kalung itu dari sebuah amplop yang dikirimkan padanya. Daniel segera membawa Maura pergi untuk mengarsipkan yang terjadi. Dia mengambil alat yang sama seperti Sebastian dan memasukkan kode agar saat mereka terhempas dia bisa tetap di pelabuhan yang sama. Maura bertanya apakah ini pernah terjadi. Daniel bilang dia dan Elliot sudah mengalami ini selama puluhan kali hanya untuk membuat Maura terbangun. Dan waktu simulasi hanya berkisar 8 hari saja. Lalu mereka berdua bergegas menemui Elliot. Di quarterdeck, Lingyi diganggu dengan kehadiran ibunya. Dia keluar. Oleg yang melihat itu segera menyusul Lingyi dan menyadarkannya. Tapi saat ingin kembali, badai besar datang dan membawa tubuh Oleg pergi ke lautan. Di kamar Lucien, dia yang kejang-kejang digotong oleh Clemens dan Jerome untuk meminum obatnya yang berada di kamar. Tapi terlambat, nyawa Lucien sudah lewat. Di ruang bahan bakar pun, Angel harus kehilangan nyawanya akibat rentuhan kapal yang menghantam ombak badai.
Kapal bocor dan air mulai masuk ke dalam. 3 orang tewas dalam satu tempat, Iben, Anker, dan juga Franz yang berkorban untuk Tove. Ayah Maura hanya melihat itu lewat TV-nya dan terlihat di sana Sebastian berhasil membawa Elliot bersamanya. Daniel dan Maura sampai di kamar Maura, tapi dia telat. Ruang bawah sudah tak ada, hilang entah kemana. Dan ada suara yang berbicara pada mereka, dan itu dari ayah Maura. Ayah Maura bilang Daniel gagal lagi walau kali ini bisa lebih jauh, dan mereka semua akan mengulangi simulasi lagi. Atau berikan kuncinya dan tukar dengan Elliot, mungkin ini bisa berakhir. Dan ayah Maura bilang pada Daniel, "Kau tahu aku di mana?" ucap ayah Maura. Lalu Daniel pergi dan mempercayai Maura untuk menjaga kunci itu dan memberi cincin pada Maura. Piramida kecil dibuka oleh ayah Maura dan ada lubang kunci di sana. Kembali ke Kerberos, waktu mundur pun habis dan Kerberos masuk ke sebuah pusaran air dan slep. Berganti scene, Kapten Ek keluar dari Prometheus. Dia melihat pusaran air yang besar dan dari pusaran itu keluar Kerberos membawa 7 orang yang selamat dan Daniel tak terlihat di sana. Kali ini yang bermimpi adalah Elliot. Dia berada di depan RSJ sedang piknik dengan ibunya. Tiba-tiba dia pindah di gurun piramida dan Maura tak ada. Lalu Elliot bangun. Ayah Maura menjelaskan semua pada Elliot dari sudut pandangnya. Dia bilang semua orang yang di sana dengan sukarela masuk ke simulasi, hanya untuk ingin melupakan masa lalunya yang kelam. Dan kunci untuk mereka keluar ada di Maura. Tapi Maura begitu egois, bahkan ayah Maura juga ikut terjebak. Dan ayah Maura menunjukkan sesuatu yang gak mengenakan pada Elliot. Kembali ke kuburan para kapal, akhirnya Kapten Ek ikut bergabung. Lalu Maura menjelaskan bahwa Daniel adalah suaminya dan Elliot adalah putranya. Tapi dia tak ingat apa-apa. Semua orang makin bingung dan Maura menambahkan bahwa kita sekarang berada di dunia simulasi dan yang mempunyai perusahaan kapal ini adalah ayahnya. Mereka semua awalnya tak percaya sampai Maura bertanya, apakah ada yang ingat saat mereka naik kapal? Tak suatu pun yang mengingat bagaimana mereka bisa berada di kapal. Lalu mereka semua mengeluarkan surat yang sama seperti Maura. Maura bilang Daniel sedang berusaha untuk mengeluarkan kita semua dari simulasi ini. Dan Daniel sekarang sedang mencoba menyambungkan tenaga listrik dan sinyal ke alatnya. Di sisi Elliot, dia dan kakeknya sedang memandangi piramida besar, lalu mengeluarkan alat yang sama dan pemandangan berubah menjadi di RSJ. Kembali ke Kerberos, semua orang sudah tak mau mengikuti Maura lagi dan memilih untuk turun dengan skoci, walau ini tak nyata. Hanya Kapten Ek yang mau mengikuti Maura. Maura memberitahu kapten bahwa ruang bawah sudah hilang sepenuhnya. Maura melihat cincin yang diberikan oleh Daniel dan segera menuju kamarnya. Benar saja, ruang bawah di kamar Daniel masih ada dan mereka segera masuk mencari informasi. Mencarilah mereka sampai Maura membobol tembok di sana dan ada senter yang menyantol. Sepertinya Daniel sudah sengaja menaruh senter di situ untuk petunjuk jalan bagi Maura. Maura dan kapten masuk ke gorong-gorong kabel. Daniel pun berhasil menyalakan pembangkit tenaga. Dan dari atas keluar alat tenaga baru. Segera Daniel mencolokkannya ke alat yang ia punya dan Kerberos menyala dengan warna merah. Grup Madam Wilson terjebak oleh parasit yang sudah memenuhi kapal. Lalu Linyi dan Marimo terpisah dari mereka. Madam Wilson tetap ke Skoci bersama Tove, sedangkan Jerome dan Clemens kembali mencari kapten dan Maura. Di RSJ, ayah Maura membawa Elliot ke ruangan 1011.
dan menyuruh dia duduk di sana. Lalu Elliot disuntikkan sebuah cairan putih di lehernya. Elliot segera berpindah pandangan. Dia sedang duduk di bangku dengan tangan terikat. Lalu ada Maura dan Daniel di sana. Perbincangan Maura dan Daniel seakan nyawa Elliot tak lama lagi. Tapi Maura ingin membuat simulasi agar bisa bertemu Elliot terus dan menyuntikkan cairan hijau di lehernya. Seketika Elliot kembali ke masa sekarang bersama kakeknya. Kakeknya bilang, "Apa kau percaya?" Elliot menjawab dengan tegas bahwa ini ulah kakek yang sengaja memanipulasi ingatannya agar membenci ibunya. Tapi ayah Maura terus melanjutkan ceritanya bahwa Maura kecil dulu sering membaca buku Agro Plato, buku yang seharusnya tak dibaca oleh anak seumurannya. Dan Maura malah terus-menerus membaca sampai berulang kali. Akhirnya dia terobsesi dengan kehidupan saat tak sadarkan diri. Walau sang ayah bilang itu adalah pekerjaan Tuhan, Maura terus mencari jawaban. Bahkan dia bilang dunia yang nyata adalah milik Tuhan dan dunia kita hanya boneka baginya. Lalu dia ingin menjadi sang pencipta dan membuat dunia bonekanya sendiri. Dan hanya ada satu jalan keluar dari dunia boneka milik Maura, yaitu memasukkan kunci yang ia bawa ke piramida kecil milik Elliot. Daniel terus mengotak-atik alatnya dan membuat ketiga grup pencari skoci masuk ke dunia ingatan yang berbeda. Di sisi lain, Sebastian panik dengan keadaan itu dan ayah Maura tiba. Dia bilang bahwa Daniel meretas saluran utama dan mencoba membangunkan Maura tanpa kunci. Ayah Maura panik. Dia bilang jika itu terjadi, dia akan terjebak selamanya di situ dan menyuruh Sebastian agar segera mencari Maura dan ambil kuncinya. Daniel berhasil meretas dan memasukkan virus ke pusat simulasi, dan itu bisa menghancurkan simulasi semua orang. Lalu Daniel pergi menuju lemari di ruang perjamuan. Grup pencari skoci tiba-tiba tak sengaja bertemu dan berkumpul lagi. Mereka pun pergi ramai-ramai menuju ruang mesin. Akhirnya Maura dan Kapten Egg didatangi Sebastian di RSJ. Sebastian pun segera meminta kunci itu pada Maura. Maura dengan nurut karena takut memberikan kuncinya. Lalu Sebastian membuat tubuh Kapten Egg menjadi kaku seperti tak bernyawa. Lalu Sebastian menyuruh Maura mengikutinya karena ayahnya sudah menunggu dia. Bertemulah Maura dengan ayahnya. Sang ayah langsung mengambil kunci pada Sebastian dan membawa Maura ke kamar 1011 dan mengikatnya di tempat duduk. Maura terus bilang bahwa ayahnya gila dan hentikan permainan ini. Tapi sang ayah membantah dan bilang yang menciptakan ini semua adalah Maura dan Daniel. Kami semua adalah korban yang terjebak di sini karena permainan gila kalian, dan Maura lah sang pencipta itu. Elliot benar-benar sudah percaya akan perkataan kakeknya. Dan Maura yang memberontak tak percaya disuntikan oleh cairan hijau. Dan pesan terakhir ayah Maura adalah Maura akan terjebak di tempat ini selamanya. Ayah Maura kembali ke ruangannya bersama Elliot dan Sebastian. Dia mulai memasukkan kunci ke piramida kecil sambil bilang saatnya bangun. Tapi antusias mereka sirna karena ternyata tak terjadi apa-apa karena kodenya sudah dirubah. Di ruang mesin, grup pencari skoci diperlihatkan pemandangan yang sangat amat mengerikan. Dalam hitungan mundur 10 detik, pas sistem menyebut angka 0, Kerberos sirna bersama semua yang di dalamnya. Maura terbangun, dia berada di ingatan dekat dengan RSJ dan masuk ke dalam kamar Elliot. Tak lama Daniel masuk juga ke sana. Daniel menjelaskan semuanya pada Maura. Ini adalah simulasi pertama yang mereka buat. Dan Daniel senang dia tak mengulangi lagi dari awal. Saat Maura berada di program simulasi, semua kewenangan diambil alih oleh kakaknya. Dan dia pula yang mengendalikan semua ini. Dan benar, jika ayah Maura juga terjebak di sini bersama yang lainnya. Maura percaya akan perkataan Daniel kali ini. Daniel pun bilang bahwa kode piramida yang merubahnya adalah dia. Sekarang kunci keluar bukan yang dipegang ayahnya.
Dia mengganti piramida itu dengan mainan Elliot dan kuncinya adalah cincin yang di jari Maura. Daniel menyuruh agar Maura segera keluar dari sini karena Daniel takut kakak Maura akan mengetahui perbuatannya ini. Maura pun memasukkan cincin itu ke dalam piramida kecil dan dia tersadar dari sebuah mesin yang menyangkut di kepalanya. Maura makin bingung. Dia lihat sekeliling. Ternyata orang-orang yang di Kerberos juga memakai alat yang di kepalanya itu, dan badannya dibungkus seperti kepompong. Maura segera melihat jendela. Ternyata dia sedang berada di luar angkasa. Maura harus tetap tenang dan melihat layar monitor. Di sana terpampang tulisan proyek untuk Prometheus di tahun 2099 dan pesan dari Ciaran kakaknya yang bertuliskan, "Halo Dik, selamat datang di dunia realita." Dan selesai. Jika ada kekurangan dalam video bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk terus membantu channel Bercak. Bercak pamit, salam sinema.